berdasarkan rasio atau nisbah yang telah disepakati di awal. Bagi hasil itu keadilan. Jika untung, maka dibagi bersama. Jika rugi, pemilik modal menanggung risiko rugi finansial, sedangkan pengelola menanggung rugi waktu atau tenaga. Bagi hasil itu bukan bunga, tidak menggunakan persentase tetap dari pokok pinjaman, melainkan menggunakan persentase hasil dari usaha yang nyata. Yang kedua yaitu kontrak mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama di mana pemilik modal menyediakan 100% dana dan pengelola menyediakan keahlian, yaitu tenaga dan waktu. Jenis mudharabah itu dibagi menjadi dua, namun ada juga yang menyebutkan bahwa jenis mudharabah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, di mana pemilik modal memberi kebebasan penuh kepada pengelola untuk memilih jenis usaha apa saja. Ini disebut dengan investasi tidak terikat. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah pemilik memberi batasan khusus kepada pengelola, yaitu jenis usaha, lokasi, atau waktu. Nah, ini disebut dengan investasi terikat. Sedangkan yang terakhir yaitu mudharabah musyarakah, yang dimana pengelola ikut menyetorkan sebagian modal di samping modal dari pemilik dana. Rukun sah mudharabah itu ada 4. Yang pertama sahibul mal, yang disebut dengan pemilik modal. Yang kedua yaitu mudharib atau pengelola atau pekerja. Yang ketiga yaitu modal yang diberikan dari sahibul mal kepada mudharib. Yang keempat yaitu ijab qabul, di mana yaitu sebuah pernyataan kesepakatan antara sahibul mal dan mudharib. Nama saya Aldi Firmansyah sebagai presentator kedua. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi bagi hasil keuangan syariah. Yang pertama, kinerja usaha atau profitabilitas. Semakin besar keuntungan usaha, semakin besar bagi hasil yang diterima. Yang kedua, nisbah bagi hasil. Persentase pembagian misalnya 60/40 yang disepakati di awal akad menentukan porsi masing-masing pihak. Yang ketiga, besaran dana. Semakin besar dana yang diinvestasikan atau dikelola, semakin besar potensi bagi hasil. Yang keempat, risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan macet dapat menurunkan keuntungan yang dibagikan. Yang kelima, faktor internal bank seperti FDR yang menunjukkan kemampuan penyaluran dana, CAR yang menunjukkan kekuatan modal bank. Yang ketiga, BOPO yang menunjukkan efisiensi biaya operasional. Yang keenam, faktor eksternal seperti inflasi dan bunga Bank Indonesia, persaingan antar bank. Yang ketujuh, kebijakan akuntansi. Cara pencatatan, pendapatan dan biaya mempengaruhi besaran laba yang dibagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti dari kelompok 1, presentator ketiga. Langsung saja, konsep perhitungan bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan dalam kerja sama usaha yang dilakukan berdasarkan kesepakatan di awal di antara dua pihak. Biasanya dalam bentuk persentase atau nisbah. Sistem ini umumnya digunakan dalam ekonomi syariah seperti pada akad mudharabah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola atau musyarakah kerjasama di mana semua pihak menanamkan modal. Dalam praktiknya, keuntungan yang dibagi adalah laba bersih, yaitu hasil dari pendapatan dikurangi biaya operasional. Setelah laba bersih diperoleh, maka dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati. Misalnya 60% untuk pemilik modal dan 40%-nya untuk pengelola. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian finansial biasanya ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu.
Selama tidak ada kelalaian, sistem ini menekankan keadilan dan kebersamaan karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Sementara itu, margin laba adalah konsep keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga pokok suatu barang atau produk. Margin laba banyak digunakan dalam transaksi jual beli, termasuk dalam akad murabahah dalam ekonomi syariah, di mana penjual menyebutkan barang transparan harga pokok barang dan besaran keuntungan yang diambil. Dalam sistem ini, penjual menentukan margin di awal, kemudian menentukan harga jual. Menetapkan harga jual dengan menambahkan margin tersebut ke harga pokok. Berbeda dengan bagi hasil, margin laba bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh kondisi usaha setelah transaksi terjadi. Artinya, pembeli tetap membayar suatu harga yang telah disepakati dan penjual memperoleh keuntungan yang sudah ditentukan sejak awal. Dengan demikian, margin laba lebih sederhana karena tidak melibatkan pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha, melainkan berdasarkan selisih harga dalam transaksi jual beli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.